Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 14 November tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita lihat secara teknis, bulan pada pukul 12 conjunction dengan Neptunus, membuat trine dengan matahari, dan bulan juga membuat sextile dengan Pluto. Bulan yang conjunction dengan Neptunus itu energinya selfless, higher thinking, ya, higher. Jadi kebijakan yang tidak berfokus pada diri sendiri. Selfless tadi saya sudah sebutkan, kebaik hatian, tanpa pamrih di situ. Dan ini ada energi transformasi ketika membuat sextile dengan Pluto, dan karena juga trine dengan matahari di Scorpio yang pengaturnya juga Pluto, maka energi transformasi sangat dimungkinkan. Dan kalau kita lihat latar belakangnya matahari dan Jupiter masih square, artinya memang dualisme atau pilihan yang sukar, sama-sama dicintai dan harus memilih salah satu, energinya masih sangat kental. Dan saya tidak tahu apa artinya Neptunus yang conjunction dengan bulan pada hari ini. Apakah artinya kemudian kita menjadi melepaskan semua harapan egois kita, egosentris kita. Saya tidak tahu apakah itu artinya. It might be, but I don't know, ya, I don't know. Dan kemungkinan itu yang bisa terjadi. Kembali lagi, sebenarnya sih di sini yang semakin jelas adalah kita punya keindahan, kita punya kemampuan, talenta, kita secara personal kita cukup matang, dan sebenarnya arah petunjuknya dari semesta adalah kita mengejar kesejahteraan diri kita, apapun maknanya. Kalau kita sudah punya banyak duit, barangkali ya, kesejahteraan kita tergantung pada emosi kita yang happy, maka sebenarnya kan petunjuknya adalah ya apapun yang membuatmu happy itu yang dikejar. But somehow karena mungkin ada kaitannya dengan Neptunus, kita seperti lupa dengan apa yang membuat kita happy, dan kita kayaknya lupa kalau kita cuman orang dan kita nggak akan kuat gitu loh, dipaksa untuk jinjit memberikan yang terbaik buat orang lain, dan lupa untuk menjaga diri kita. So be very careful di sini. Mudah-mudahan dilema tersebut tidak terjadi, ya. She offers the sacred wine, so drink. Jadi kalau di sini saya tidak perlu melihat ke dalam. Ini sebenarnya semesta udah memberikan yang terbaik, udah menawarkan sesuatu yang sangat nikmat untuk kita konsumsi. Tapi udah di depan kita, she offers the sacred wine. Wine-nya itu kan minuman yang paling lezat, dan dia sacred, divine. Pemberian yang divine, indah, diberikan langsung, udah kita tinggal ambil apa enggak, kita sentuh sedikit, kemudian kita nggak berani minum. Dan bukan untuk alasan apa-apa, kecuali kita nggak berani minum karena kita memikirkan orang lain. Itu kondisinya seperti itu. Jadi kita seperti menolak pemberian semesta. Karena kita memang tumbuh kembang di lingkungan yang kemudian menjadikan kita merasa terperangkap. Iya, kita mendapatkan identitas, ya, kita mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan dari lingkungan tersebut. Tapi kita juga udah tumbuh dan berkembang menjadi diri kita sendiri yang indah, dan kita adalah tumbuhan yang berbeda, tidak bisa terus berada di dalam pohon tersebut. Somehow kalau menurut saya penggambaran ini akan ada teman yang bisa membantu kita untuk bisa berdiri sendiri, karena kalau yang kita takutkan kan sendiri, tersempal dan left alone gitu kan. No, it's not.
Tuh gambarnya jelas. Tapi itu yang kita takut. Kita nggak mau ambil minum ini karena kita takut sendiri. Ya kalau higher consciousness ini sebenarnya sih kalau menurut saya ini memang, ini kan arah kompas ya, bintang selatan kan, ke arah selatan, ini arah kompas, arahnya ke sini gitu. Udah tahu kita mau ke arah mana, tapi kayak tadi nggak mau, kita masih ragu-ragu, padahal semua arahannya itu udah begitu jelas gitu. You are receiving guidance from the true self, your higher consciousness, which is one of the divine universal wisdom. You are listening to love rather than fear. Dan kebanyakan dari kita mungkin masih mengedepankan ketakutan kita daripada apa yang kita harapkan. Anyway, penggambaran lain at 8 of Gabriel itu kan kita sibuk-sibuk, ada pergerakan yang luar biasa yang mengajak kita menjadi orang yang the star di sini kan seperti temperance ya. The dream come true, believe in yourself, the end of difficult situation. Jadi ini sebenarnya kartu major arcana yang sedang bilang sama kita kesukaranmu akan berakhir dan ini adalah hadiah terindah buat kamu. You are the star. Kamu sekarang punya hak untuk memilih. Cuman ternyata hak untuk memilih itu adalah tanggung jawab besar dan tidak semua orang mau mengambilnya. Kalau Queen of Ariel, mature, practical, gorgeous, happy Queen of Ariel gitu loh. Dia kan kaya raya. Lihat bajunya warnanya emas. Dia punya makanan yang enak. Dia punya rumah yang dengan lampu yang begitu mewah. Kebun anggur, bunga mawar. Ini ke depannya. Dan dirimu the star. Jadi tadi hadiahnya adalah hadiah atas kerja kerasmu, tapi kayaknya mungkin tidak semuanya senang dengan keberhasilanmu. Dan diri kita sering takut dengan orang yang ngomongnya jelek atas dasar ketidaksukaan. Itu fear based namanya. Situasinya the chariot, udah jelas pemenang. Tantangannya adalah ya itu tadi, kita the star dan sekeliling kita sebenarnya needy ya, like this, needy dan butuh banyak dari kita sehingga kita tidak bisa fokus ke diri sendiri. Mereka minta sesuatu dari kita, kita bersinar dan mereka ingin menyedot sinar itu dari kita, tapi tidak membawa kita lari. Dan itu karena ya katakan kalau kita populer karena kita kerja keras sendiri dan mereka nggak kepingin lepas dari situ. Nah, Ace of Sword itu sendiri kan namanya juga sword ya, memotong, menjelaskan raja. Ada crown-nya di situ. Dan kuning-kuning yang seperti daun itu adalah kebijaksanaan. Dan tangan yang membawa ada di belakangnya itu kan awan, divine. Jadi kalaupun dipisahkan dari lingkungan yang menyedot energi itu sebenarnya memang udah hadiah, bantuan. Dan tetap akan ada orang yang akan membantu kok. Membantu di sana, tidak harus datang dari kelompok yang sama. Kenapa dari kemarin saya cerita tentang itu terus ya? Saya juga tidak tahu, tidak berencana mengatakan itu, tapi sepertinya buat beberapa memang ini masa penemuan diri sendiri yang membawa pada kesadaran bahwa kita bisa punya pilihan lain. Dan ini dari spirit accepting differences while sincerely wanting the highest good for all is the only way you will ever ensure a truly connected world. Iya, karena kalau kita mengabaikan bahwa kita berbeda dari mereka sehingga kita harus mengikut semua yang mereka biasa lakukan, itu kan kita sedang memotong koneksi kita dengan diri kita sendiri, dengan kebahagiaan kita. So, satu-satunya cara supaya semua tetap terkoneksi adalah kita menerima bahwa kita berbeda dari mereka. Dan kita secara tulus ya, while sincerely wanting ya, kita secara tulus ingin yang terbaik buat semua, termasuk buat diri kita sendiri.
Dan itu adalah satu-satunya cara supaya kita tetap terkoneksi. Supaya kalau kita berada di dalam situ dan memaksakan diri kita untuk mengikuti mereka, kita kan end up hating them, no? Mereka end up tidak puas dengan apapun yang kita lakukan karena kita tidak berada di kolam yang kita bisa bernafas dengan semaksimal mungkin. It's not good for everyone. Itu. Dari kemarin kayaknya ceritanya sekitar itu. Jadi kayak universe ingin menempatkanmu ke tempat yang berbeda, tetapi rasanya berat sekali meninggalkan lingkungan yang sudah biasa bersamamu cukup lama. Yang kebetulan lingkunganmu itu levelnya melihatmu cuman sampai katakan ABC, yang lebih tinggi C, yang A paling rendah ya, sampai paling pol B. Di tempat lain orang bisa ngelihat dirimu bisa sampai J atau bahkan lebih tinggi daripada itu. Oke, Wenita Indra saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.